Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dulu dengan berdoa. Nah, Bapak minta Rifki untuk memimpin doa. Silakan. Mari kawan-kawan, sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing mulai. Seperti biasa, Bapak akan kembali mengingatkan terkait dengan aturan-aturan dalam penggunaan Google Meet pada pembelajaran hari ini. Berikutnya, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak, apakah di sini anak-anak sudah mengisi daftar hadir yang telah Bapak bagikan pagi hari tadi? Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan mengajak kalian untuk bermain lebih dahulu. Permainannya adalah permainan bambuzel ini. Ini permainan yang sangat luar biasa asik. Dan sekaligus kita akan mengingat-ingat materi yang telah kita pelajari pada pertemuan yang kemarin. Apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti permainan yang Bapak Guru adakan? Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Pak. Sudah. Di sini Bapak akan terangkan lagi permainannya. Jadi Bapak akan membagi kalian menjadi dua tim, yaitu tim putri, tim 1, kemudian tim putra adalah tim 2. Tapi anak-anak, Bapak ingatkan kembali bahwa kemarin Bapak sudah menyampaikan untuk hari ini kita akan berfokus pada pembelajaran menulis surat pribadi. Apakah ada yang bisa menyampaikan kira-kira nanti? Apa manfaat dari kita belajar tentang menulis surat pribadi? Ada yang bisa menyampaikan? Vika, silakan. Vika angkat tangan. Apa manfaatnya kira-kira kita belajar menulis surat pribadi? Dengan kita belajar menulis pribadi, kita dapat menyampaikan perasaan, ide, pendapat, atau sebuah kepentingan secara tertulis kepada pihak yang kita tuju secara resmi. Ya, jadi yang pertama, penilaian yang akan Bapak lakukan adalah terkait dengan sikap kalian. Jadi Bapak akan selalu mengobservasi sikap kalian pada saat pembelajaran. Kemudian, karena pada hari ini fokus kita adalah menulis surat pribadi, maka Bapak juga akan memberikan penilaian kepada kalian tentang keterampilan kalian ketika menuliskan surat pribadi. Nah, hari ini anak-anak, kita akan belajar tentang menulis surat izin tidak hadir ke sekolah. Namun, sebelumnya Bapak akan menyampaikan sebuah sedikit cerita ini, bahwa beberapa waktu yang lalu, sebelum pandemi ini melanda negeri kita, ada salah satu rekan kalian dari kelas yang lain itu berkirim surat anak-anak kepada gurunya, menyampaikan bahwa dia tidak dapat hadir ke sekolah karena ada sesuatu hal atau ada kepentingan. Nah, apakah anak-anak ingin tahu suratnya seperti apa? Anak-anak bisa melihat suratnya, anak-anak? Bisa ya? Terlihat jelas Bisa, ya? Pak. Nah, tolong anak-anak amati terlebih dahulu surat yang Bapak tampilkan itu. Apakah ada sebuah keanehan atau kejanggalan pada surat tersebut? Kamu kan tadi sudah mendapatkan materi tentang unsur surat, kebahasaan surat. Tasa Novita, angkat tangan, silakan Tasa. Apa Tasa? Menurut saya suratnya tidak aneh, Pak. Saya biasanya membuat surat izin hampir sama seperti itu. Mungkin dari teman kalian yang lain ada yang memiliki pendapat yang tidak sama dengan Tasya. Oh ya, silakan tanya apa? Ketika menulis alamat penerima, saya sering menjumpai setelah tulisan nama penerima dituliskan kata-kata di tempat. Apakah hal tersebut benar? Menurut saya suratnya kurang tepat, Pak. Baik.
Rina ini sangat teliti sekali ya. Di dalam surat ini memang belum dicantumkan begitu ya, tanggal dan juga tempat penulisan suratnya. Baik, Umi Fadila sudah bagus, kemudian Rina Yunita juga sudah bagus. Dari sini apakah ada anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan Aura Indah? Apakah itu tepat atau tidak? Atau boleh atau tidak? Siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya? Menurut saya kurang tepat, Pak. Menurut kamu kurang tepat bagaimana? Karena apa? Karena seharusnya di sana dicantumkan nama kota atau daerah surat itu ditujukan. Bapak nanti mengharapkan kepada anak-anak, karena kita sudah belajar tentang unsur-unsur, kemudian tentang kebahasaan, selain dari materi ajar yang Bapak berikan, Bapak juga mengharapkan anak-anak mencari referensi dari berbagai macam sumber ya. Kira-kira sebelum kalian menulis surat, hal apakah yang harus dilakukan sebelum kalian menulis surat dengan lengkap? Dari materi yang saya baca sebelum menulis surat, kita membuat kerangka surat terlebih dahulu, Pak. Jadi ini adalah LKPD yang nanti anak-anak akan kerjakan dalam waktu 60 menit setelah kita vikon yang pertama. Yang kalian kerjakan adalah yang pertama, merancang penulisan surat pribadi. Anak-anak di sini silakan mengisikan. Di sini sudah Bapak buatkan sebuah tabel. Di sini unsur-unsurnya apa? Ada tempat. Kemudian rancangan isinya apa? Silahkan rancangan yang anak-anak buat tadi atau kerangka surat yang kalian buat tadi, silahkan lengkapi dengan sangat lengkap. Selain itu juga anak-anak silahkan cari referensi. Bapak selalu menekankan ini untuk kalian mencari sumber atau referensi belajar yang lain selain yang Bapak berikan ya. Kemudian anak-anak juga bisa berkolaborasi dengan teman. Bapak tidak menyarankan kalian untuk saling bertukar jawaban, tidak, tetapi kalian harus berkolaborasi dengan teman, sharing bagaimana memecahkan sebuah permasalahan. Bapak akhiri untuk sesi vikon yang pertama ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sudah selesai mengerjakan LKPD yang telah Bapak berikan. Tadi juga sudah dikirimkan melalui WA pribadinya Pak Mek. Ada yang sudah mendapatkan tanggapan dari Bapak dan ada beberapa yang belum. Tapi secara keseluruhan anak-anak sudah mengumpulkan. Tadi yang akhir-akhir ada yang belum mendapatkan tanggapan dari Bapak ya di WA ya. Nah, setelah ini akan Bapak tunjuk secara acak anak-anak untuk mempresentasikan hasil dari kegiatan kalian menulis surat pribadi. Jadi teman kalian berhak untuk mengomentari, akan Bapak kasih kesempatan untuk memberikan komentar atas hasil kerja yang dilakukan oleh teman kalian. Nah, untuk yang pertama Bapak silahkan, siapa ya ini, Rina Yunita. Bapak silahkan Rina Yunita untuk melakukan presentasi hasil pekerjaannya. Nomor 1, unsur-unsur, tempat dan tanggal pembuatan surat. Karangasem 14 Juni 2021. Yang terhormat Bapak atau Ibu Guru SMP Muhammadiyah Karangasem. Dari rancangan surat ataupun surat yang dibuat oleh Rina Yunita, apakah ada tanggapan? Ada kesalahan penulisan, Pak. Seharusnya pada penulisan nama tempat penulisan surat diawali dengan huruf besar atau kapital. Namun surat punya Rina tidak, Pak. Iya, bagus sekali Gusman. Baik, ini adalah hasil pekerjaannya Umi Fadila. Silakan Umi, presentasikan. Untuk yang pertama, unsur surat yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Rancangan isinya Karangasem 14 Juni 2021. Karangasem 14 Juni 2021. Yang terhormat Bapak atau Ibu Guru SMP Muhammadiyah Karangasem di Amlapura.
Nomor 1. Unsur-unsurnya, tempat dan tanggal pembuatan surat. Rancangan isi Karangasem 14 Juni 2021. Karangasem 14 Juni 2021. Yang terhormat Bapak atau Ibu Guru SMP Muhammadiyah Karangasem diambil pulang. Antara kedua surat dari teman kalian yang telah dipresentasikan tadi, apakah kalian menemukan sebuah perbedaan? Jadi Dian Sidik sudah menemukan perbedaannya gitu ya. Nah, pertanyaannya Bapak, apakah ada yang salah di antara keduanya, punya Vika ataupun punya Umi gitu? Bagaimana? Ada yang bisa menyampaikan pendapat? Ya, siapa itu angkat tangan? Umi Fadilah, silakan. Menurut saya tidak ada yang salah, Pak. Saya sama Vika hanya menggunakan gaya penulisan yang berbeda saja. Bapak menyampaikan apresiasi yang luar biasa atas perubahan-perubahan yang telah kalian alami. Seperti Dian Sidik, ini lumayan sekarang sudah berani menyampaikan idenya. Kalau Farah, Rina, Umi, ini sudah bagus, perlu ditingkatkan lagi. Rifki, Gusman, kemudian Izatun Nisa, Tasya Novita, ini sangat luar biasa sekali. Perkembangan kalian sudah sangat signifikan dari pertemuan yang lalu. Marsha Sarika juga sama. Ini perkembangan kalian antara pertemuan yang lalu dengan yang sekarang, ini sudah menunjukkan perkembangan yang bagus. Kalau waktu-waktu yang lalu masih belum begitu aktif, hari ini anak-anak semuanya aktif, begitu ya. Ini bagian Rancang penulisan, menentukan top surat, menentukan tujuan surat, merancang isi. Dalam penulisan surat pribadi, struktur harus lengkap meliputi. Setelah kita melalui pembelajaran pada hari ini, apa sih manfaat yang kalian dapat setelah mempelajari penulisan surat pribadi ini? Silakan, ada yang bisa mengutarakan pendapatnya? Apa manfaat kalian mempelajari ini? Saya telah memahami dan bisa menulis surat izin tidak hadir ke sekolahan, Pak. Ya. Dan nanti akan saya gunakan ketika saya tidak berhalangan hadir ke sekolah. Baik anak-anak, kemudian kita akan mengevaluasi pembelajaran yang kita lakukan. Kendala-kendala apa yang kalian alami ketika kalian belajar pada hari ini? Saya agak kesulitan untuk ngetik di HP, Pak, karena terlalu kecil. Ya, baik. Memang begitu anak-anak. Jadi anak-anak harus membiasakan saja. Nah, Bapak perlu menyampaikan, karena hari ini kita sudah selesai belajar, bahwa pertemuan yang akan datang, kita akan tetap membahas surat anak-anak. Ya, kita akan tetap membahas surat. Kalau hari ini kita menuliskan surat pribadi untuk kepentingan resmi, untuk yang pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang menulis surat dinas. Gitu. Mudah-mudahan nanti dengan anak-anak tahu bahwa minggu depan adalah surat dinas yang akan kita pelajari kepenulisannya, maka nanti anak-anak mencari referensi bagaimana strategi atau bagaimana teknik dalam menulis surat dinas yang baik dan benar. Karena pembelajaran kita sudah selesai, maka kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Setelah selesai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Rifki telah memimpin doa pada hari ini. Anak-anak, kita di penghujung pembelajaran. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Semoga anak-anak tetap dalam kondisi yang sehat. Pak akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.